Jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memperbincangkan, berdiskusi terkait dengan pemindah bukuan dan juga terkait dengan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi untuk yang kedua, pemindah bukuan, akronimnya adalah PBK, dan untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, kita akan nanti sebutkan sebagai PYSTT ya, pajak yang seharusnya tidak terhutang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan terbitnya PMK 81 tahun 2024, maka eh, untuk pemindah bukuan dan juga PYSTT ini nanti mengajunya ke aturan tersebut, yaitu PMK 81 tahun 2024. Sebelumnya, untuk PBK itu aturannya di PMK 242 ya. Jadi dengan adanya PMK ada yang baru, ini ada perubahan yang tentunya nanti sangat mengubah yang proses bisnis yang biasa Bapak Ibu pahami dengan yang baru. Jadi PBK-PBK ini pada intinya dengan adanya PMK 81 itu banyak yang tidak bisa lagi diajukan. Jadi harus diajukan dengan PYSTT. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas satu persatu. Saya izin untuk share screen dulu. Sudah nampak ya Mbak Disti? Sudah, Mas. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian untuk eh, PMK 81 tahun 2024 ini sebenarnya aturannya banyak sekali ya. Tapi kita akan fokus untuk dua topik, yaitu untuk pemindah bukuan dan juga untuk PYSTT. Nah, untuk pemindah bukuan sendiri itu merupakan bagian dari proses bisnis pembayaran ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau mau mengecek untuk PMK 81-nya bisa mulai di pasal 108. Itu untuk prosedur ketentuan dari permohonan pemindah bukuan. Jadi ini tadi saya sampaikan untuk aturan sebelumnya terkait dengan pembayaran dan penyetoran pajak ini ada di PMK 242, tahunnya tahun 2014. Nah, di sini ada pokok-pokok perubahannya, termasuk jatuh tempo pembayaran, sarana pembayaran pajak, deposit pajak, pembayaran mata uang asing, pemindah bukuan, dan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Nah, untuk jatuh tempo pembayaran, seperti Bapak Ibu sekarang sudah tahu ya, bahwa ini tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, diseragamkan untuk PPh itu disamakan di tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau dulu ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15, maka untuk PPh itu semuanya disamakan jatuh tempo pembayaran ada di tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk yang tanggal 15, selain PPh ada PPN juga, yaitu PPN JLN dan juga PPN KMS ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk PPh semuanya tanggal 15 dan untuk PPN masuk tanggal 15 itu untuk yang PPN dan PPN JLN dan PPN KMS. Nah, untuk PPN yang biasa seperti apa? Tetap masih sama ketentuannya dengan tahun sebelumnya, dengan ketentuan sebelumnya, yaitu akhir bulan berikutnya atau sebelum SPT disubmit. Selain itu, untuk yang jatuh tempo tanggal 15 bulan berikutnya ada untuk bea materai, kemudian pajak penjualan dan pajak karbon. Nah, kita skip yang bagian ini. Kita langsung ke bagian
pemindah bukuan atau PBK. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita ingatkan Bapak Ibu sekalian bisa cek di pasal 108 PMK 81 tahun 2024 untuk mengecek keseluruhan dari aturan pemindah bukuan. Nah, di situ disebutkan bahwa untuk pemindah bukuan ini bisa diajukan oleh wajib pajak atau dilakukan oleh kami dari KPP secara jabatan. Dari sisi wajib pajak, nah dari sisi wajib pajak apa saja yang bisa diajukan pemindah bukuan? Jadi di sini disebutkan ada empat ya, ada empat sub yang bisa ada empat jenis yang bisa diajukan pemindah bukuan. Yang pertama adalah deposit pajak. Ya, ini deposit pajak itu bisa dipindah bukukan. Jadi misalnya apa Bapak Ibu sekalian case-nya? Jadi case-nya kalau pemindah bukuan itu kan ada kodenya 4116181 dan juga 4116181 gitu ya. Nah, untuk yang bisa untuk penggunaannya, untuk yang digunakan untuk pelaporan SPT dan sebagainya itu yang 4116181 Sedangkan yang 411618200 itu untuk penundaan SPT. Nah, dalam hal ada yang salah setor, misalnya dia maunya bayar untuk SPT biasa nih, tapi bayarnya 411618200 maka atas kesalahan itu bisa diajukan pemindah bukuan dari deposit ke deposit lainnya gitu. Ataupun misalnya wajib pajak buat SPT kurang bayar gitu ya. Kurang bayarnya 100, kemudian dia udah punya deposit 150. Nah, untuk sekarang kan di SPT misalkan unifikasi case-nya unifikasi ketika ada kurang bayar, maka wajib pajak eh, dan dia punya deposit, maka dia bisa memilih untuk bayar dengan deposit gitu ya. Selain itu, menu untuk bayar dengan kode billing juga muncul. Nah, dalam hal wajib pajak sudah punya deposit tapi malah mengklik pembuat bayar dengan kode billing, maka wajib pajak bisa melakukan pemindah bukuan dari deposit ke SPT. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, PPh atas penghasilan dari pengalihan hak tanah dan bangunan yang belum dilakukan penelitian penerbitan surat. Jadi ini ada syarat ketentuannya yaitu yang belum dilakukan penelitian penerbitan surat. Gitu ya. Yang ketiga untuk penyetoran di muka biometri yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan baterai digital dan yang keempat yaitu jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian untuk 1, 2, 3 ini sepertinya udah jelas ya. Tapi yang keempat ini sepertinya masih luas. Jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Ini seperti apa? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada di pasal selanjutnya. Untuk PBK yang secara jabatan sepertinya kita skip saja. Nah, ini yang tadi kita bahas di sebelumnya, yaitu untuk yang ini ya, yang poin 4 ini ya, jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Ini kan positif list ya Bapak sekalian ya. Nah, di sini ada exception-nya, negatif list-nya. Setiap permohonan yang tidak dapat dilakukan, yaitu pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Ini maksudnya Bapak Ibu sekalian untuk PPN JLN yang misalnya ada salah kode KPP atau ada salah NPWP. Jadi kalau berdasarkan ketentuan sebelumnya itu kan tidak bisa dikreditkan dan namun wajib pajak bisa ajukan pemindah bukuan. Dengan PMK 81, hal semacam itu tidak lagi bisa dipindah bukukan. Jelas di sini harus tidak bisa di PBK. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah diajukan PYSTT. Seperti itu. Nah, pengajuan PYSTT-nya kemana? Kalau dulu untuk PBK yang salah, misalkan ada salah KPP ya, salah kode KPP misalnya untuk KPP Madya 2 Jaksel 1 kan 069. Misalnya dia bayarnya pakai kode 058 gitu di PMA. Kalau PBK dulu diajukannya
ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Nah, kalau PISTT permohonannya diajukan ke NPWP pusat terdaftar. Seperti itu ya. Jadi kalau atas NPWP di Madya 2 Jaksel 1 ya berarti pengajuannya di Madya 2 Jaksel 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang tidak dapat dilakukan pemidahbukuan adalah pembayaran atas atau untuk penyetoran biaya materai untuk dalam rangka pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perum peruri untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik dan penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia atau Persero. Nah, ini ketentuannya terkait dengan biaya materai ya. Kemudian untuk yang ketiga yang tidak dapat dilakukan pemidahbukuan adalah pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan DJP. Jadi dalam hal masih ada kode billing yang diterbitkan, misalnya oleh bank persepsi, nah itu tidak bisa diajukan pemindahbukuan dalam hal ada kesalahan. Kalau misalnya tidak bisa di PBK, apa solusinya? Kembali ya, solusinya adalah permohonan PISTT. Seperti itu. Nah, untuk yang keempat, yang tidak dapat diajukan pemindahbukuan, yaitu pembayaran yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Dianggap sebagai penyampaian SPT massa itu seperti apa? Itu seperti misalnya PPh pasal 25. Nah, jadi kalau ada kesalahan setor terkait dengan PPh pasal 25 tidak bisa di PBK, solusinya apa? Solusinya PISTT. Seperti itu. Kemudian yang kelima, pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Nah, ini Bapak Ibu sekalian contohnya adalah untuk misalnya Bapak Ibu sekalian ada pembatalan atau pembetulan bukti potong PPh terkait dengan judifikasi ya. Misalnya PPh pasal 23 seperti itu. Kalau ada pembatalan, pembetulan yang menyebabkan lebih bayar, maka lebih bayarnya itu kan kalau di unifikasi tidak bisa dikompensasi ya. Jadi dia kalau dulu itu bisa di pemindahbukuan. Nah, kalau dengan PMK 81 ini maka tidak bisa di PBK. Solusinya apa? Solusinya adalah PYSTT kembali. Nah, untuk selanjutnya pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang terkait dengan STP yang nilainya bertambah. Nah, ini tidak bisa. Tapi untuk yang poin 6 ini ada exception ya. Jadi untuk yang pembayaran-pembayaran dilakukan lampau sebelum Cortex, maka itu bisa diajukan PBK. Tapi nanti dilihat dulu di Cortex apakah muncul atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini materi digital, sudah tidak perlu. Nah, ini untuk PBK juga diatur di Per 10 2024. Ada di pasal 7 terkait dengan tujuan pemindah bukuan. Kalau tadi kan di Per 81 yang sudah kita bahas itu adalah asal dari PBK. Nah, untuk tujuan dari pemindah bukuan itu diatur di pasal 7 Per 10 2024 di ayat 2. Jadi pemindah bukuan sebagaimana dimaksud atas pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan ke yang pertama adalah pembayaran pajak terkait penyampaian atau pembetulan SPT massa sejak masa Januari 2025, SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sejak bagian tahun pajak yang berakhir pada Januari 2025 dan SPT tahunan sejak tahun pajak 2025. Ya, maksudnya ilustrasinya seperti yang tadi ketika ada deposit gitu ya, deposit, kemudian di PBK, PBK itu kan via Cortex ya, jadi ini bisa dilakukan ke SPT tadi, ke SPT yang Januari 2025, mulai Januari 2025, artinya dia sudah dilaporkan via Cortex, seperti itu. Kalau untuk misalnya ada SPT 2024, ada pembetulan menimbulkan kurang bayar yang bertambah, maka asal pembayarannya tidak bisa dari PBK, seperti itu. Kemudian yang kedua,
Untuk yang poin B, pembayaran pajak terkait penyampaian atau pembetulan SPT masa bea materai. Nah, kalau di sini tidak disebutkan untuk tahun pajaknya, jadi bisa semua. Yang ketiga, untuk yang poin C, pembayaran pajak terkait ketetapan atau surat keputusan atau putusan yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah. Jadi bisa ya kalau SKP-nya nanti muncul di Cortex bisa diajukan pemindah bukuan ke situ. Kemudian yang D, jenis pembayaran pajak selain pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf C, termasuk pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan dan penyetoran di muka bea materai, dan yang E, deposit pajak. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan ilustrasinya ya. Jadi tujuan ke deposit pajak itu bisa dimungkinkan misalnya kalau ada salah KJS deposit dari 200 mau dipindah ke 100 atau dari 100 ke 200. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk durasi atau jatuh tempo penyelesaian dari permohonan PBK, kalau sebelumnya diaturkan adalah 1 bulan, kemudian dipercepat lagi menjadi 3 minggu. Nah, untuk di Per 10/2024 ini diatur untuk jangka waktu penyelesaian PBK ini paling lama 10 hari kerja sejak permohonan disampaikan secara lengkap. Ya, hari kerja sejak permohonan disampaikan secara lengkap. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian ada pembayaran-pembayaran di 2024 atau 2025 ini yang mungkin kebanyakan eh, sudah tidak bisa lagi diajukan PBK. Nanti solusinya apa? Solusinya adalah permohonan PYSTT. Nah, untuk PYSTT ini nanti akan dibahas untuk selanjutnya dengan Pak Sofyan. Baik, Mas Jari. Terima kasih penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya melanjutkan ya materi selanjutnya terkait dengan tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Saya izin share file ya, Mas Heri ya. Oke, baik sudah tampil ya, Bapak Ibu. Baik. Sebelumnya, atas pengembalian pajak ya, atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang itu diatur di dalam PMK 187 tahun 2015. Itu PMK sudah terbitnya 2016 sehingga sekarang diganti atau digantikan oleh PMK 81 tahun 2024. Nah, lalu kita masuk ke objek apa saja yang dapat diajukan pengembalian yang seharusnya tidak utang. Kalau kita implementasi singkatnya PYSTT ya, biar lebih singkat gitu ya. Objeknya apa saja yang dapat diajukan? Yaitu ada PPH, PPN, PPNBM, PBB, bea materai, pajak penjualan, dan pajak karbon. Selain itu, sesuai dengan yang baru ini adalah juga termasuk deposit pajak yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak terutang. Jadi deposit pajak ini belum digunakan ya untuk pembayaran PPN utang dalam SPT ataupun yang dalam STP SKP. Contohnya mungkin nanti ada salah KJS deposit pajak. Seharusnya kan 100 ya, lalu yang tersetor adalah yang 200. Itu kan tidak digunakan ya. Seperti itu. Nah, lalu di dalam PMK 81, ruang lingkup pengembalian PSTT itu adalah yang pertama, jika terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Jadi ada kesalahan pembuatan bukti potong atau pemotongan, sebenarnya itu bukan objek pajak. Nah, itu bisa dimintakan PYSTT. Yang kedua,
jika terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh WP, wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Ya, ini terkait dengan impor ya, termasuk dengan PPh 22 impor, PPN impor. Berikutnya yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Ya, ini mungkin terjadi, mungkin ada nantinya ada pembetulan putih potong BPPU ya, identifikasi pasal 23 atau mungkin ada yang pasal 26. Pasal 26 itu mungkin awalnya dipotong dibuat tanpa dengan tarif normal, lalu WP untuk luar negerinya itu bisa menyediakan apa COR dan digitinya sehingga setelah dibuatkan SK, sudah mendapat SKD WPLN, kan harus dilakukan pembetulan. Nah, seperti itu lebih besar ya daripada yang seharusnya. Yang keempat, jika terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapat fasilitas perpajakan. Nah, mungkin ada objek pajak, ada fasilitas perpajakan dibebaskan, tidak dikenakan pajak, atau subjek pajak yang tidak dikenakan PPh, ya kan seperti badan atau organisasi internasional seperti itu. Yang kelima, jika terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Nah, ini terkait dengan PPh pasal 26 ya, P3B atau tax treaty. Itu ruang lingkupnya. Lalu kita masuk cara penelitian permohonan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mungkin perlu diperhatikan bahwa dimulai dari wajib pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Tentunya dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan. Dan ini bisa melalui Cortex ataupun melalui counter di KPP terdaftar. Nah, lalu KPP akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Nah, penelitian dilakukan atas pemenuhan kriteria yang nantinya akan menghasilkan laporan hasil penelitian. Kriteria ini ada kriteria persyaratan formal permohonan, ya apa saja yang harus dilengkapi, diisikan, dan juga nanti pasti ada penelitian material. Nah, lalu KPP menerbitkan SKPLB tentunya jika hasil penelitiannya sudah disetujui, diterima, atau ada kelebihan pembayaran, atau pemberitahuan penolakan jika ternyata tidak ada uh, kelebihan pembayaran atau ada kekurangan dokumen atau ada kesalahan. Nah, yang dilakukan itu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permohonan. Diterima itu adalah dari tanggal bukti penerimaan elektronik ya, BPE, baik itu via Cortex maupun via counter atau TPT. Lalu diatur juga apabila sampai dengan batas waktu 3 bulan KPP tidak memberikan SKPLB atau pemberitahuan penolakan, maka permohonan wajib pajak itu dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak atau melalui KPP itu menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu 3 bulan tersebut. Nah, jadi kalau lewat 3 bulan belum ada SKPLB atau belum ada pemberitahuan penolakan, maka dianggap dikabulkan. KPP harus menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu 3 bulan sejak batas waktu 3 bulan tersebut. Ya, eh, nanti Bapak Ibu mungkin nanti akan ada dijelaskan sedikit. Dari SKPLB ini nantinya akan ada surat konfirmasi kelebihan pajak yang akan disampaikan melalui Cortex ya. Cortex. Nanti itu bisa ditanggapi oleh wajib pajak yang isinya apakah atas kelebihan tersebut akan dikompensasikan ke utang pajak WP lain atau ke deposit pajak. Atau jika tidak dipilih satu atau keduanya, nanti otomatis jika ada sisa setelah dikompensasikan dengan utang pajak, itu akan disetorkan atau dicairkan ke rekening wajib pajak. Nah, nanti mungkin ada materi terkait bagaimana cara update datanya. Lalu berikutnya,
terkait dengan pembayaran pajak yang bukan objek pajak terutang atau seharusnya tidak terutang. Apa saja? Yang pertama adalah pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Ya, tentunya misalkan pajaknya 1 juta, nyata pembayarannya 2 juta. Nah, itu ada kelebihan pajak. Biasanya itu terjadi di eh, SPT ya pada saat pembuatan. Namun kalau untuk yang Cortex seharusnya untuk SPT kurang bayar sudah diminimalisir ya, karena kan pada saat kita submit SPT itu kita langsung dibuatkan kode billing atau jika ada deposit kita bisa menggunakan PBK dengan deposit pajak. Yang kedua, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Nah, ini bisa jadi terkait dengan dipotong dan atau faktur pajak ya. Jadi ada yang dibatalkan, otomatis ada pembatalan dipotong atau faktur pajak. Nah, itu pasti ada PP yang seharusnya tidak terutang. Nah, berikutnya ada pembayaran yang seharusnya tidak dibayar. Jadi mungkin ada kesalahan Bapak Ibu membuat kode billing, namun ada kesalahan kode map KJS, namun ternyata itu disetorkan gitu kan. Bapak Ibu juga sudah menyetorkan yang benarnya nih. Nah, berarti kan ada satu pembayaran yang itu seharusnya tidak dibayar gitu kan. Seperti itu contohnya. Yang berikutnya ada pembayaran PP yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55. Ini terkait yang kalau kita nyebutnya terkait yang UMKM ya, peredaran bruto tertentu. Yang berikutnya, penyetoran di muka biaya materai yang belum digunakan dan atau masih tersisa. Jadi kalau ada yang digunakan biaya materai atau nanti masih ada tersisa, nah itu bisa diminta untuk dikembalikan. Berikutnya adalah pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sesuai pasal 44B Undang-Undang KUP yang masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat cap penyidikan. Jadi ini ada sedang dilakukan penyidikan ya, lalu ada pembayaran dan rangka pelunasan. Berikutnya tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan dan atau menggunakan NPWP selain NPWP tersangka setelah dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Jadi ini terkait dengan penyidikan dan nanti proses di pengadilan ya, seperti itu. Yang terakhir. Nah, permohonan itu pengembalian yang PSTT itu diajukan oleh pihak pembayar jika ada tadi ya kelebihan pembayaran yang tidak seharusnya terutang. Diajukan oleh pihak pembayar. Pihak pembayar ini kita melihatnya dari mana Bapak Ibu? Untuk yang bukti penerimaan negara ya BPN, kita bisa lihat di NTPN ya, atau bukti bayarnya. NPWP ini siapa? Nah, BPN tercantum di situ adalah pihak pembayar. Atau jika untuk yang mungkin ada PPN BKP tidak berwujud, PPN JKPLN luar negeri, itu bisa kita lihat itu kan pakai NPWP yang umumnya ya, sebelum itu 00 ya. Kode KPP terdaftar, kita bisa lihat siapa pembuat kode billing atau ID billingnya. Nanti akan muncul siapa pihak pembuat ID billing dan pembayarnya. Nah, pembayar ini siapa? Yaitu bisa WP orang pribadi atau WP badan, termasuk juga instansi pemerintah. Nah, permohonan itu nanti dilampirkan dengan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, ini mandatori, dan atau alasan permohonan pengembalian. Ya, jadi harus ada penghitungan pajak yang harus tidak terutang dan atau alasan permohonan pengembalian. Nah, lampiran tambahan tadi ya, yang 44B itu ada seperti surat keterangan dari penyidik terkait dengan surat pemberhentian penghentian penyidikan, surat keterangan dan putusan pengadilan, dan juga belum dilakukan penyerahan tanggung jawab. Seperti ini jarang yang 44B, lebih akan sering nantinya adalah terkait dengan yang penghitungan pajak yang tidak terutang terkait dengan bukti potong, faktur pajak, ataupun dengan kelebihan pembayaran yang tidak digunakan, SPT-nya lebih bayar karena pembetulan, seperti itu.
Lalu untuk kategori yang ada kesalahan pemotongan atau pemungutan. Nah, ruang lingkupnya adalah kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada yang seharusnya. Itu bisa berupa pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PP yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PP yang seharusnya dipotong atau dipungut. Ya, ini bisa jadi karena ada kesalahan pembuatan putih potong, PPPU misalkan, ya lalu dilakukan pembetulan eh, putih potong tersebut, kan pasti ada SPT-nya dilaporkan. Nah, itu bisa karena SPT yang lebih bayar karena pembetulan, seperti itu bisa diajukan jenis permohonannya itu. Yang kedua, pemotongan pungutan PPh atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak. Jadi ini bukan subjek pajak, tapi dilakukan pemotongan. Nah, itu seharusnya kan tidak dilakukan pemotongan karena bukan subjek pajak. Sehingga harus ada pembetulan atau pembatalan ya, putih potong. Berikutnya ada pemungutan PPN yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Jadi ada PPN yang dipungut itu lebih besar dari yang seharusnya. Mungkin ada kesalahan penghitungan tarif, DPP. Nah, itu bisa seperti itu. Lebih besar daripada pajak yang tersebut. Nah, ini nanti kaitannya ada apakah sudah dilakukan pembetulan faktur pajaknya atau sudah dikreditkan dalam SPT BPN. Yang berikutnya ada pemungutan PPNBM yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Ini sama seperti yang SPT PPN ya, faktur pajak. Berikutnya ada pungutan bea materai yang lebih besar daripada bea materai yang seharusnya dipungut. Nah, ini kalau ada bea materai dipungut lebih besar. Artinya karena ada kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak atau PPN. Nah, lalu yang berikutnya adalah masih terkait kesalahan pemotongan pemungutan. Ruang lingkup kesalahan pemotongan pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapat fasilitas. Jadi ada yang bukan merupakan objek pajak dilakukan pemotongan atau pemungutan, atau juga bisa jadi dia ada objek pajak, subjek pajak, tapi mendapat fasilitas perpajakan seperti tidak dipungut atau dia dipotong PPh atau PPN ya, seperti itu. Pemotongan atau pemungutan PPh yang seharusnya tidak dipotong itu karena mungkin dia mendapat fasilitas perpajakan atau subjek pajak yang seharusnya tidak dilakukan pemotongan. Pemungutan PPN yang seharusnya dipungut ya mungkin karena ada uh, tentuan yang sesuai dengan tentuan PMK yang tidak sudah dipungut, tapi ternyata salah membuat kode faktur misalkan, lalu dipungut seharusnya bukan gitu kan. Misalkan yang 07 tapi dibuat 01, kalau sekarang 04, ada kesalahan terus diubah seperti itu. Lalu ada pemungutan PPNBM yang seharusnya tidak dipungut termasuk diberikan pembebasan atau pengecualian PPNBM atas impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah, ekspor BKP tergolong mewah, yang PPNBM atas perolehan telah dibayar. Jadi ini terkait dengan yang PPNBM tadi itu. Nah, berikutnya kita masuk ke permohonan pengembalian karena ada kesalahan pemotongan atau pemungutan PPh. Jadi sekarang kita masuk ya ke PPh dulu. Itu diajukan oleh wajib pajak pemungut atau pemotong. Jadi Bapak Ibu yang melakukan pemotongan, membuat putih potong, itu yang mengajukan permohonan PYSTT ke KPP terdaftar. Nah, dengan melampirkan penghitungan pajak yang sudah utang yang mandatori dan alasannya itu apa, bukti pemotongan atau pemungutan ya, normal dan juga pembetulannya atau dokumen lain yang disemakan, misalkan kalau ada pembatalan transaksi maka itu disertakan juga dokumen terkait ya, surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak. Jadi tetap ada surat kuasa dari pihak yang dipotong. Karena ini kan bisa diajukan oleh si yang dipotong juga ya, dalam hal nanti tertentu ya. Dan, nah ini karena ini klausul ada dan, maka A sampai E ini dia harus ada dalam lampiran permohonan. Kecuali yang E ya, E ini terkait dengan SPLN. Surat pernyataan dari SPLN bahwa pajak yang dimintakan belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan
penghasilan kena pajak di luar negeri terkait dengan SPLN. Nah, lalu bagaimana jika WP pemungut atau pemotong ini tidak ditemukan, misalkan karena perusahaannya sudah bubar gitu kan, atau tidak dapat mengumpulkan SPT lagi. Biasanya ini karena ada SPT lebih bayar, gitu kan. Terus dia sudah lewat dari 2 tahun ya, 2 tahun. Kebetulan kan sudah tidak bisa ya, maka itu bisa diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut dari yang putih potong tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke terkait yang ada kesalahan pemotongan, pungutan terkait dengan PPN. Nah, ini ada 3. Yang pertama, jika transaksi pemungutan PPN oleh PKP biasa. Ini kan bisa juga nantinya dengan prosedur PKPMD SPT PPN. Yang pertama, dalam hal faktur pajak dibetulkan dan dilakukan pembetulan SPT, maka SPT yang salah dipungut akan diminta melalui SPT PKP. Jadi ini sifatnya adalah B2B ya, jadi antar perusahaan nantinya. Karena kalau ada FPN betulkan, berarti ada PM yang nantinya akan menjadi ya misalkan lebih kecil ya, lebih kecil, misalkan tidak harus dipungut lebih besar daripada yang seharusnya, maka PPN dibetulkan foto pajaknya, lalu eh, dilaporkan kembali, diupload, dikreditkan kembali, dilaporkan SPT, maka ada PM yang seharusnya menjadi lebih kecil. Sedangkan di sisi penjual, ya kan, PK-nya juga menjadi lebih kecil. Nah, itu nanti akan ada skema PK dan PM di pihak penjual dan juga di pihak pembeli. Makanya kalau ada kesalahan, pastinya satu akan ada lebih bayar, yang satu akan ada kurang bayar. Kalau untuk skema pembetulan SPT yang di Cortex ini ya, yang dengan skema delta itu, maka nantinya akan diselesaikan secara B2B. Nah, yang kedua, dalam hal faktur pajak tidak dibetulkan dan FP tersebut telah dikreditkan oleh pihak yang terpungut. Nah, dianggap telah dikembalikan. Misalkan faktur pajak normal ada PPN 10 juta. Nah, seharusnya itu adalah 9 juta apa PPN-nya gitu kan. Tapi faktur pajak tidak dibetulkan dan sudah dikreditkan full oleh si pembeli ya, yang terpungut ya di SPT-nya 10 juta. Maka kalau seperti itu dianggap yang kelebihan potong terpungut 1 juta itu dianggap telah dikembalikan karena si pembeli atau yang terpungut itu telah full mengkreditkan di dalam SPT PPN-nya. Lalu yang ketiga, dalam hal PPN yang salah dipungut, belum dikreditkan sebagai pajak masukan, belum dibebankan sebagai biaya, dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan oleh pihak yang terpungut, pembeli, dan SPT masa PPN PKP penjual sudah tidak dapat dibetulkan, permohonan dapat diajukan oleh pihak yang terpungut. Jadi ya, kalau misalkan tadi si pihak PKP penjual dia sudah tidak bisa melakukan pembetulan SPT karena SPT-nya seperti LB dan sudah melewati jangka waktu 2 tahun ya. 2 tahun kan ada luas itu 5 tahun penetapan, 5 tahun. Untuk yang SPT LB ya restitusi rugi itu adalah 2 tahun ya batas waktu pembetulannya. Sudah tidak bisa, maka itu bisa diajukan oleh pihak terpungut, tetapi ada syarat yang tambahan yaitu belum dikreditkan sebagai PM, belum dibebankan sebagai biaya, dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan. Nah, lalu yang berikutnya adalah transaksi pemungut PPN oleh pemungut PPN sesuai pasal 16A Undang-Undang PPN. Ini pemungut PPN. PPN yang salah dipungut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Jadi PPN yang terpungut dalam hal PPN yang salah dipungut telah diperhitungkan oleh pihak yang terpungut, maka dianggap telah dikembalikan. Jadi sama ya. Kalau setelah diperhitungkan salah itu maka dianggap telah dikembalikan sudah dikreditkan oleh si terpungut. Lalu berikutnya transaksi pemungutan PPN oleh pihak lain pasal 32A Undang-Undang KUP. Pasal 32 ini contohnya seperti apa? Marketplace ya, yang sebagai pihak lain ya, pihak lain itu.
marketplace, lending, platform seperti ya, streaming. PPN yang salah dipungut dapat diminta kembali oleh pihak lain. Nah, jadi ini kalau yang dua sebelumnya oleh yang terpungut dan atau juga PKPM, tapi ini adalah oleh pihak lain, ya, oleh pihak lain yang pasal 32A. Lalu dalam hal yang salah dipungut belum dijadikan sebagai PM, belum dibebankan sebagai biaya, belum dikapitalisasi dalam hal perolehan oleh pihak yang terpungut, pembeli ya, dan SPT masa PPN yang dilaporkan pihak lain sudah tidak dapat dibetulkan, permohonan dapat diajukan oleh pihak yang terpungut. Jadi kalau oleh pihak yang terpungut syaratnya adalah kalau SPT di pihak lain itu sudah tidak dapat dibetulkan, tadi sama ya, tidak sampai PM dan dua lainnya, baru bisa diajukan oleh pihak terpungut. Tapi kalau itu masih bisa, maka diminta oleh pihak lain. Ya, seperti yang pihak marketplace, bisa dalam negeri atau juga luar negeri marketplace-nya, atau streaming video, dan sebagainya. Ya, permohonan kesalahan pemotongan PPNBM, sekarang PPNBM, itu diajukan oleh pihak yang melakukan penyerahan, ya, atau pihak yang menerima perolehan, atau pihak yang melakukan ekspor. Ekspor dikenakan PPNBM, lalu ada kesalahan, maka pihak yang melakukan ekspor atau pihak yang menerima perolehan. Nah, ini mungkin akan jarang ya PPNBM. Lalu, terkait untuk yang PPN dan PPNBM, itu melampirkan, kalau yang dua pertama ini pasti ada ya setiap permohonan, penghitungan pajak tidak terutang, alasannya. Lalu PPN, PPNBM pasti ada faktur pajak atau dokumen tertentu yang disamakan. Tadi kayak PPN BKP tidak berwujud atau JKPLN, dokumen ekspor, dalam ekspor, dokumen lain sesuai dengan ketentuan PPN. Jadi misalkan Bapak Ibu terkait dengan PPN JLN, BKPTB, maka dilampirkan juga terkait invoice-nya ya, invoice-nya, karena akan diperhitungkan juga, dihitung nantinya berapa DPP-nya, berapa PPN yang seharusnya dipungut atau nantinya disetorkan. Nah, kita masuk ke kelebihan pemotongan pemungutan PPh dalam hal ada penerapan P3B atau tax treaty bagi subjek pajak luar negeri. Nah, ini umumnya di PPh pasal 26 ya. Dipotong pasal 26. Bisa jadi pertama ada kesalahan penerapan P3B. Ya, kesalahan penerapan P3B, mungkin kesalahan tarif, gitu kan. Yang kedua, keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B terjadi setelah terjadi pemotongan HPP pasal 26. Jadi pada saat awal si pihak luar negeri atau SPL ini dia belum bisa menyediakan data untuk SKD WPLN berupa COR dan DGT-nya, maka ya pada kita telat, kita buatkan dulu putih potong sesuai dengan tarif normalnya, misalkan 20%. Lalu menjelang jangka waktu, wajib pajak luar negeri ini, subjek pajak luar negeri, dia bisa menyediakan, memberikan COR DGT, kita coba input di SKD WPLN, sehingga kita mendapat SKD WPLN, baru kita lakukan pembetulan. Pembetulan PPh 26, maka itu akan ada kelebihan pemotongan ya, PPh di sana. Atau karena ada persetujuan bersama antara dua negara misalkan, atau dengan pihak lain. Nah, untuk yang SPLN ini, pengajuan permohonan pembelian itu dilakukan oleh WP atau wajib pajak pemungut atau pemotong, sama seperti yang sebelumnya. Jika dalam hal WP pemotong tidak ditemukan, dibubarkan, atau tidak dapat membentuk SPT, maka permohonan diajukan langsung oleh pihak subjek pajak luar negerinya. Nah, permohonan itu dilampirkan dengan penghitungan pajak yang seharusnya terutang, alasannya, bukti pemotongan pemungutan atau dokumen yang disamakan, bukti potong BPPU-nya, ya, terus surat kuasa dari SPLN yang dipotong, terus surat pernyataan dari SPLN bahwa pajak diminta pengembalian belum terhitung sebagai di luar negeri, dibayar sebagai biaya, surat keterangan domisili, ya,
Terus ada salinan SK bersama jika karena ada SK-nya itu, dan dokumen pendukung bagi SPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan P3B. Nah, dokumen pendukung ini masing-masing akan berbeda setiap objek ya. Misalkan ada objek royalti atau dividen. Nah, itu nanti akan selain akan kita coba lihat ya di lampiran PMK 81 itu ada apa saja yang harus dilampirkan gitu. Nah, nah ini kalau kita lihat di sini di lampiran Y ya PMK 81 itu ada dokumen apa saja yang harus dilampirkan selain yang default ya by default ya seperti itu. Misalkan terkait dengan jenis penghasilan bunga ya, interest income, itu harus menampilkan perjanjian pemberian atau penyediaan pinjaman hutang. Harus menampilkan jurnal pencatatan penerimaan bunga. Harus melampirkan rekening bank, penerimaan dan penggunaan penghasilan, dan notice of interest computation. Untuk yang dividen, itu juga ada nih, apa saja yang harus dilakukan. Terus untuk yang royalti, sewa, penghasilan lain, imbalan jasa. Nah, ini yang harus lampiran yang harus dipenuhi atau dilampirkan untuk yang terkait SPLN atau PP pasal 26 yang dipotong ya. Jadi selain yang dokumen lampiran yang default itu, maka dilampirkan juga sesuai dengan jenis penghasilan dari mana, ya kan? Apakah itu dari premi, royalti, dividen, ini nanti akan bisa dilihat di sini apa saja yang harus dilampirkan. Nah, lalu yang kedua ini, dokumen tambahan bagi subjek pajak luar negeri selain orang pribadi. Misalkan SPL ini adalah berupa perusahaan, ya, PT atau badan. Nah, ini harus dilampirkan juga nih A sampai dengan F, karena klausul adalah dan, ya, jadi harus lengkap. Nama, alamat, keluarga negaraan, dan informasi rinci mengenai Dewan Direksi. Jadi harus ada daftar ya, daftar Dewan Direksi, nama, alamat, keluarga negaraan, dan informasi rincinya. Detailed information-nya. Lalu ada identitas dan informasi rinci mengenai pemegang saham. Tadi sebelumnya Dewan Direksi, sekarang pemegang sahamnya. Terus berikutnya jumlah pegawai dan informasi rinci mengenai tugasnya. Nah, jadi ini sebenarnya juga pegawai dan informasi rincinya. Tugasnya apa gitu kan. Pegawai A, tugasnya apa, seperti itu. Jadi jangan sampai perusahaan itu hanya nama saja gitu kan. Jadi harus ada pegawainya dan tugasnya apa. Terus penjelasan atas investasi yang menimbulkan penghasilan. Ya, terus ada penggunaan atau rencana penggunaan penghasilan yang dari Indonesia berupa bunga, dividen royalti, dan laporan keuangan dan SPT ya, surat permintaan pajak untuk tahun yang mencakup saat terjadinya transaksi dan 2 tahun sebelum. Misalkan terjadinya itu pembetulan bukti potongan di tahun 2024, maka melampirkan SPT yang di sana ya, sesuai luar negeri itu tahun 2024 dan 2 tahun sebelumnya, berarti 2022, 23, 24. Jadi seperti itu. Untuk yang WP badan, ini yang harus dipenuhi. Memang lebih banyak ya untuk yang SPT badan karena memang terkait dengan pihak dari luar negeri. Kita kembali ke slide, Bapak Ibu. Oh, sudah selesai. Baik, Bapak Ibu. Itu terkait dengan pengaturan ya, apa saja yang harus di yang bisa kita mintakan ajukan pengembalian pendahuluan, maaf, pengembalian PISTT. Lalu bagaimana caranya nih? Kan tadi bisa melalui Cortex atau melalui counter ya. Sekarang kita coba ya, biar jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengajukan juga. Permohonan itu bisa diajukan di menu. Ya, ini nanti yang melakukan adalah user PIC Bapak Ibu ya. Jadi dia impersonating di menu pembayaran ada formulir restitusi pajak. Nah, jadi maksudnya di situ secara online, secara langsung atau melalui pos nanti akan diterima oleh counter di KPP terdaftar. Nah, tadi ya alasannya apa? Alasannya itu tadi ya permohonan pengembalian instruksi utang terkait kelebihan pembayaran atau pemotongan bagi WP memiliki badan bruto sembilan nilai tertentu untuk yang PP 2 ya, UMKM. Terus yang kedua, permohonan itu terkait nilai pembayaran yang belum digunakan
Jadi misalkan ada Bapak Ibu SPT kurang bayar, ternyata ada satu bukti bayar yang tidak digunakan ya dalam penghitungan pajak yang kurang bayar dan SPT. Jadi itu belum bisa. Kalau sebelumnya itu bisa kita ajukan PBK, tapi saat ini itu bisa digunakan diajukan permohonan PYSTT. Lalu berikutnya adalah permohonan terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan. Nah, tadinya contohnya PPA pasal 25 atau yang terkait yang peredaran bruto tertentu. Terus yang berikutnya permohonan terkait dengan SPT. Akan ada SPT pembetulan. Kalau di identifikasi akan terlihat ada pembetulan bukti potong. Nanti dia akan ada jumlah yang dipotong, jumlah di situ berapa, pembetulannya ada kelebihan. Nah, di situ bisa kita mintakan. Yang berikutnya, permohonan terkait dengan bukti transaksi. Bisa jadi faktur, atau dokumen tulisan dengan foto pajak, ataupun bukti pemotongan atau pemungutan. Yang berikutnya, permohonan pendahuluan atas selisih. Nah, ini mungkin terkait dengan selisih ya. Jadi ini mungkin yang F ini tidak terkait PYSTT yang kita bahas saat ini. Nah, lalu yang harus diperhatikan lagi adalah wajib pajak harus memiliki data rekening bank di profil wajib pajak. Jadi Bapak Ibu pastikan di rekening Kortex, akun Korteksnya itu sudah ada rekening wajib pajak badannya itu. Nah, jika belum memiliki data rekening, arahkan untuk melakukan update data rekening di menu perubahan data. Karena pada saat nanti permohonan ini, kita memilih data rekeningnya. Nah, pastikan itu sudah terupdate dan sebagai rekening utama. Berikutnya, permohonan harus diajukan oleh kuasa ya atau PIC dalam ini ya untuk wajib pajak badan, instansi atau pemungut PPN luar negeri melalui e-commerce tadi yang PMSE. Nah, jika permohonan diajukan oleh WP melalui taxpayer portal, pastikan WP mengajukan permohonan via impersonate. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi PIC ini dia impersonate dulu, lalu mengajukan permohonan seperti itu. Nah, lampiran wajib diupload untuk seluruh alasan adalah penghitungan pajak yang sudah tidak terutang, surat kuasa khusus, ya, atau surat penunjukan pengurus. Jadi surat kuasa khusus ini untuk permohonan oleh selain PIC ya, yang tentunya dia sudah berikan role untuk mengajukan permohonan ini nanti, di konteks gitu kan, atau surat penunjukan pengurus jika ternyata itu bukan sebagai pengurus atau daftar di akta ataupun di dalam SPT tahunan. Lampiran-lampiran lain menyesuaikan regulasi yang berlaku. Ini ada yang wajib ya. Kalau surat kuasa itu, surat kuasa seperti ini. Jadi yang tadi ya, surat kuasa dari yang dipotong. Yang bertentangan ini siapa? Ini dari pihak yang dipotong, sebagai yang dipotong gitu kan, dengan nomornya. Jadi ada bukti pemotongan pungutan nomor sekian. Jadi terkait dengan dipotong sekian, kuasa kepada yang si pemotong yang akan mengajukan permohonan. Nah ini penerima kuasa, pemberi kuasa adalah pemotong, ini pihak yang dipotong. Mana? Nah, lalu kalau tadi kan belum ada rekening, gimana caranya login, impersonate gitu kan, ke portal saya, perubahan data, identitas wajib pajak. Lalu kita scroll, itu di bagian rekening bank, centang perbarui rekening bank utama, karena harus bank utama ya, seperti itu. Isi data bank, nomor rekening, jenis rekening, nama pemilik rekening, tanggal mulai. Tanggal mulainya tanggal rekening itu mulai kapan digunakan ya. Unggah dokumen pendukung, itu bukti pemilikan rekening, itu bisa kita PDF, itu dalam bentuk PDF ya, itu yang rekening orang ada nama perusahaan, nomor rekening, ya mungkin yang headernya aja ya, depannya itu ya. Centang pernyataan lalu klik simpan. Kalau error, ceklah, coba lagi sehingga berhasil dan terbentuk tanda terima atau PPE. Nah, nantinya akan ada action dari petugas di KPP yang akan memproses pada menu manajemen kasus saya untuk penelitian pengkinian rekening bank. Jadi ada wajib pajak sudah, tapi akan ada action dari petugas di KPP. Karena ini nanti akan dicek juga oleh petugas tersebut ke data di KPPN. Apakah rekening itu sudah terdaftar atau valid atau tidak gitu. Karena kalau tidak valid kan nanti
tidak bisa di ke rekening ya, masuk ke rekening wajib pajak seperti itu. Jadi pastikan nanti akan masuk ke rekeningnya. Nah, langkah secara umumnya juga sudah direkam nomor rekeningnya tadi ya, login, impersonating, pembayaran, formulir. Nah, nanti ada yang diisi nomor suratnya, emailnya, data pemohon, alasannya apa tadi ya. Misalkan ada yang seharusnya tidak terutang terkait pembayaran sama dengan pelaporan SPT, misalkan pilih kode map, KJS, dan yang lainnya. Isikan nomor nominal pembayaran yang diminta. Nah, nanti Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu memilih alasan ini, nanti sistem dia akan otomatis pada saat kita pilih, misalkan pilih NTPN, kita mencari NTPN. Nah, untuk NTPN atau pembayaran yang dia memiliki saldo kredit ya, lebih bayar, dia akan muncul di sana. Misalkan NTPN-nya, misalkan juga karena misalkan ada PPNJ KPLN atau mungkin ada case yang double eh, pembayaran untuk yang utang pajak karena sudah bayar sendiri dan ternyata sudah ada di kompensasi dalam SKP KPP. Nah, itu akan muncul nomor SKP KPP-nya seperti itu nantinya. Kalau SPT nanti ada terkait dengan SPT apa, nanti akan muncul SPT masa apa, tahun berapa, nah ini akan muncul. Jadi tergantung alasannya itu nanti juga akan berbeda juga apa yang bisa kita cari di sana. SPTK, SKPKPP, NTPN, atau dokumen yang dipersamakan dengan foto pajak. Nah, pada bagian rekening bank, kita pilih tadi ya, yang sudah kita centang sebagai rekening utama. Unggah dokumen pendukung, khususnya yang wajib-wajib. Klik submit untuk membentuk bukti penerimaan elektronik. Nah, contohnya, nah ini ya, kita isi nama surat permohonannya. Ini harus diisi Bapak Ibu ya, karena kami beberapa ini kosong gitu kan. Atau diisi strip saja gitu kan. Karena ini kan juga menjadi salah satu administrasi ya di perusahaan juga bahwa wajib pajak mengajukan permohonan ini dengan nomor surat sekian gitu kan. Kalau strip kan jadi tidak ketahuan gitu kan. Ini yang mana? Nah, alasannya, nah tadi ini ya, ada yang terkait dengan tidak digunakan, pembayar tidak digunakan, pembayaran SPT lebih bayar gitu kan. Nanti ini ada silakan dipilih. Berdasarkan pilihan ini, nanti juga ada dokumen-dokumen yang diupload juga berbeda. Bisa jadi ada yang berbeda. Nanti pilih rekening bank. Nanti ada tombol kita pilih rekening utama yang sudah kita update tadi. Itu. Lalu file pendukung. Yang utama adalah penghitungan pajak yang sudah terutang. Itu yang harus ya, yang tanda bintangnya. Karena kan kalau kita lihat ada bintang semua Bapak Ibu, ya kan? Itu harus ada puasa. Nah, kalau tidak ada sini, selain itu bisa masuk ke dokumen lainnya. Yang ini yang selain yang di atas ini ya, masuk ke dokumen pendukung lainnya. Misalkan nih alasannya tadi kenapa ya? Nah, nanti Bapak Ibu setelah memilih alasan, nanti akan ada tambah data. Nah, pada saat kita klik tambah data, dia akan muncul data apa saja nih yang ada kelebihan pembayaran. Nah, bisa kita pilih. Nanti di sana dia akan muncul di sini total yang berapa digunakan, tersisa pengembalian yang diminta berapa. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke yang permohonan pembayaran kelebihan pajak yang sudah terutang terkait dengan yang peredaran bruto sembilan nilai tertentu, yaitu WPOP UMKM dengan omset kurang dari 500 juta dalam 1 tahun. Syaratnya adalah WP tersebut sudah melakukan SPT tahun OP dan terdapat data pembayaran PP final atau data bukti potong terkait PP final UMKM. Nah, pada bagian alasan, klik tambah data, jadi data SPT OP. Nah, jadi ya, berdasarkan alasan itu, nanti akan ada beda-beda dokumen yang akan kita cari. Bapak Ibu bisa NTPN, bisa SPT, bisa yang lainnya, gitu kan. Jadi nanti pastikan sesuaikan apa nih karena apa gitu kan. Kita cari di sini nomor referensinya, nanti ada BPS, nah, dia akan muncul ya. Kalau dia ada lebih banyak di situ atau SPT terkait, ya kita bisa klik sana kita bisa pilih nantinya kalau muncul.
Ya, itu nanti kita isi data-datanya, final, apa, dipotong. Ya. Lalu untuk yang pembayaran yang belum digunakan. Nah, ini digunakan untuk mengajukan kelebihan main pajak yang memiliki nilai sisa pada buku besar wajib pajak. Jadi, kita lihat di buku besar, di mana buku besar, di Cortex, dapat juga diajukan permohonan pemberlakuan. Jadi, ini bisa diajukan PBK ataupun PSTT. Misalkan ada saldo di pajak pajak, misalkan di akhir tahun ada saldo di pajak yang belum digunakan gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa nantinya masuk langsung otomatis ke tahun pajak berikutnya atau semuanya dikembalikan saja dulu gitu kan, bisa dengan PSCT. Kelebihan pembayaran tunggakan pajak untuk semua kode jenis pajak dengan KJS 3XX 300, 310 dan 3XX lainnya. Jika pembayaran dilakukan di sistem legasi, artinya yang sebelum apa namanya, Cortex ya, lalu DCP online misalkan, datanya harus sudah dimigrasi. Nah, ini datanya harus sudah dimigrasi, ini maksudnya nanti pada saat kita pencarian NTPN misalkan ya, atau data tunggakan pajak STP, SKP, itu datanya sudah muncul dan nanti akan ada muncul berapa jumlah nilai STP, nilai pembayaran, nilai kelebihannya berapa. Jadi dengan syarat untuk yang sebelum konteks berlaku ya, itu sudah dimigrasikan. Namun saat ini sih sebagian besar data itu sudah termigrasi, Bapak Ibu, sudah bisa diajukan lewat konteks. PP final pengalihan hak tanah bangunan, ya, PP final yang kode jenisnya 402 dan 432 itu bisa via konteks dan belum ada surat keterangan, validasi. Jadi syaratnya itu untuk yang PP final PHTB ini adalah ada muncul datanya di konteks dan belum pernah diajukan atau terbit SKT ya, suket PHTB, PPHTB. Saldo deposit biaya materai yang belum digunakan untuk top up mesin teraan untuk yang jenisnya 611201. Jadi ini sudah tertentu ya. Petunjuk pengisiannya pada bagian atasan sama seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sininya adalah nomor NTPN, misalnya NTPN deposit pajaknya atau nomor tunggakannya seperti itu ya, beda-beda. Nah, contohnya ini ada pembayaran tunai. Nah, yang muncul di sini adalah yang dia memiliki kelebihan pembayaran. Bisa kita pilih, nanti klik pilih, input nominalnya yang diminta. Nah, yang diminta artinya harus lebih dari yang nol ya, karena ada lebih bayar di situ. Dan tidak boleh melebihi nominal pada kalau sisa. Ya, sisanya 1 juta, kita mintanya isinya 2 juta itu nggak bisa disimpan nantinya. Adalah tidak boleh melebihi nilai sisa. Dalam hal data pembayaran menggunakan mata uang USD, nominal dapat ditentu sampai dengan 2 desimal. Dalam ADR, nominal harus rupiah penuh. Jadi kalau rupiah, ya harus rupiah penuh. Bulat ya. Tapi kalau dalam mata uang USD, sampai dengan 2 digit desimal. Nah, lalu alasan yang berikut adalah terkait pembayaran yang disamakan dengan pelaporan. Nah, ini contohnya apa nih? Contohnya tadi ya, pelaporan untuk pembayaran, contoh kepada badan, OP, final UMKM, dan lain-lain. Penggunaan deposit materai digital, penghentian penyidikan, SK, revaluasi aset tetap, validasi PPHTB, ya, atas pembayaran PP final yang sudah diterbitkan surat keterangan. Nah, itu bisa masuk ke bagian yang bersamakan dengan pelaporan. Ini caranya sama, kita isi alasannya, terus restitusinya apa, kita pasal 25, masa Januari, ya kan, nanti kita pilih, ada pilihan tadi itu, search, kita pilih akan muncul. Lalu kita terkait dengan SPT, nah, ini ada kelebihan pembayaran pajak atas SPT pembetulan, ya, jadi SPT-nya SPT pembetulan, yang bernilai lebih bayar, yaitu di SPT masa unifikasi, SPT masa PP final pengungkapan harga bersih, atau pemungut biaya materai. 21 PPN itu tidak masuk karena dia ada metode kompensasi ya, kompensasi restitusi. Jadi unifikasi, mungkin yang sering nanti akanlah unifikasinya. Alasannya sama, kita pilih alasannya apa, karena SPT tadi ya, cari data SPT lebih banyak. Nah, kalau untuk di sini kita carinya data SPT ya.
Jika tidak ada SPT yang memenuhi syarat dari pembelian, sistem akan menyajikan data pembayaran tersebut. Jadi kalau memang di SPT pembutuhan itu adalah dibayar, maka dia akan muncul, ya akan tersedia oleh sistem ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada, berarti dia tidak ada, atau mungkin Bapak Ibu bisa jadi salah klik gitu kan, salah, oh karena ada SPT, ternyata pas dipilih si SPT tidak muncul. Bisa juga dicoba di menu atau alasan yang lainnya tadi itu, seperti yang tidak digunakan, atau yang terkait dengan data dipotong atau foto pajak. Sama kita pilih, nanti dia akan muncul datanya, SPT-nya apa, terus kan ya, ada yang sudah digunakan berapa, nilai sisanya berapa, di input dan disimpan. Nah, lalu alasannya terkait dengan bukti transaksi, bisa foto pajak, dokumen bersama dengan foto pajak, atau bukti pemotongan pungutan PPh. Ini digunakan untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas dokumen. Kalau untuk yang bukti pemotongan PPh, itu diajukan dalam hal permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh pihak yang dipotong dipungut. Ya, jadi untuk yang alasan ini itu adalah diajukan oleh pihak yang dipotong, atau untuk yang faktur itu lalu diajukan oleh pihak yang terpungut, Bapak Ibu. Jadi alasan ini ya, itu dia untuk yang pihak yang dipotong atau yang terpungut tadi itu karena sudah dalam pemeriksaan atau lebih dari 2 tahun. Untuk yang SPTLB kebetulan tidak bisa. Terus dokumen persamaan wajib pajak, dokumen sign bukti pemotongan, misalkan dokumen terkait. Nah, jadi kalau terkait selain bukti potong PPh, faktur pajak, ya kan ada PPN JK PLN. Nah, ini dia tidak diajukan oleh pihak yang melakukan pembayaran. Tapi untuk yang bukti potong, faktur, untuk yang ini ya, terkait dengan bukti transaksi, itu diajukan oleh yang dipotong atau terpungut. Nah, ini bisa nanti kita baca di sini. Sama, ini kan masih NDPN atau SP2D, diisikan. Nah, nanti dia akan muncul nih. Kalau dia valid, dia akan muncul. Kalau dia tidak valid, mungkin ada kesalahan. Nah, entah itu nomor NTPN-nya, SP2D-nya ya, ada kesalahan di sana. Cek kembali. Untuk pajak juga sama, diisikan, ada nomor satuan pajaknya, gitu kan. Nomor kasih foto pajaknya apa, kita isikan. Untuk yang dokumen persamaan foto pajak atau dokumen lainnya, nah ini kita lihat dokumen pajak invoice, juga NTPN-nya apa nih. Invoice-nya harus ada, nanti dilampirkan. NTPN-nya juga, Februari, simpan. Nah ini ya. Nanti tergantung pilihan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu terkait dengan dipotong, faktur, atau dokumen lainnya. Nah, ini tiga tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau untuk yang terkait kesalahan pemotongan, defaultnya itu adalah diajukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Tapi kalau tidak bisa, sudah bubar, tidak ditemukan, itu sudah bubar, atau tidak bisa melakukan pembuatan SPT, maka oleh yang dipotong. Nah, untuk yang PPN, itu sudah dipungut dibimbing oleh pihak yang terpungut. Jadi untuk yang PPN, itu bisa diajukan oleh pihak yang terpungut ya. Nah, ini juga sama, pihak yang terpungut juga. Ya, tadi yang sudah kita jelaskan juga di slide sebelumnya. Ya, sama. Sama ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan PYSTT ya, pembelian pajak yang sudah terutang. Mungkin Bapak Ibu ini terkait dengan PBK ya, karena dulu sebelumnya, sebelum konteks ini, itu bisa diajukan melalui PBK. Namun sekarang ini PBK itu hanya untuk beberapa jenis saja yang bisa di PBK. Selain itu bisa diajukan permohonan PYSTT. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya di dalam sistem Cortex ini. Bisa diajukan melalui Cortex oleh PIC, impersonating, atau juga sampaikan langsung atau melalui pos ke counter, nanti diterima di kantor di KPP. Demikian sampai kami sampaikan, kami kembalikan ke MC ya. Silakan Mbak Disti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Sofyan dan Mas Heri atas materinya yang begitu komprehensif. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah menyimak materi tadi, pasti sudah muncul berbagai pertanyaan atau kasus yang ingin didiskusikan. Untuk itu, mari kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, apabila memiliki pertanyaan bisa langsung meng-unmute atau dapat juga menuliskannya di kolom Q&A. Nanti akan kami bacakan. Sembari menunggu, ya, sembari menunggu, kami mohon juga kesediaannya untuk mengisi survei umpan balik sebagai sarana kami untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan ini. Untuk tautannya sudah kami kirimkan melalui kolom chat, yaitu s.id/survei penyuluhan DJP 2025. Untuk unit kerja pemberi penyuluhnya bisa dipilih Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, kemudian unit kerjanya dengan kode 069 KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1. Baik, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Sudah ada satu, ada via chat Mbak Lusti. Baik, dari Bapak atau Ibu Jani Aktora. Di perusahaan kami ada kelebihan pembayaran pajak PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2024. Apakah itu bisa diajukan di Cortex? Silakan Mas Sofyan atau Mas Heri langsung dijawab. Ya, baik. Dari Bapak atau Ibu ya, Joni Aktora ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi syaratnya kalau untuk diajukan melalui Cortex itu adalah tadi itu ya, sudah muncul pada saat kita mengklik pencarian, search itu ya. Entah itu by SPT, karena kalau misalkan ada SPT pembetulan, ada lebih bayar, dia akan muncul nantinya ya. By SPT atau by, misalkan tadi kelebihan membayar pajak itu karena ada yang tidak digunakan, entah ada bukti PBK yang tidak digunakan dalam perhitungan apa, kurang bayar di SPT, atau SSP atau BPN gitu kan. Nanti harus muncul terlebih dahulu data entah itu NTPN-nya, BPN-nya, atau SPT-nya Bapak Ibu. Jadi pastikan kembali nantinya itu sudah muncul. Seperti itu. Nanti bisa dicek apakah terkait dengan pembentukan SPT. Kita coba nanti alasannya adalah terkait dengan SPT. Apakah pada saat kita pencarian dia sudah muncul atau belum SPT-nya itu ya. Dia akan muncul datanya PPT utangnya berapa, terus sisanya berapa, oleh yang diminta nanti berapa. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan Bapak Ibu dengan apa nih alasan kita nih, apakah terkait dengan admin SPT, ada yang tidak digunakan atau belum digunakan dengan PPT terutang dalam SPT atau dengan pembayaran gitu kan, atau yang lainnya. Jadi harus kita coba cari ya dengan alasan yang tepat itu seperti itu. Ya, izin menambahkan, jadi selain itu juga berarti kalau misalnya Pak Jani Aktora ini pembayarannya untuk tahun 2024 itu kemungkinannya sih pengajuannya manual ya. Karena s- sepertinya untuk yang 2024 untuk pembayaran pajak misalnya ini case-nya adalah yang belum dipakai di SPT, itu berarti dia pengajuannya manual ataupun dengan PPh pasal 4 ayat 2 2024 terkait dengan SPT. Nah, itu tetap tetap manual begitu. Baik, terima kasih Mas Sofyan dan Mas Heri. Jadi memang harus dicek eh, kalau validasiannya di Cortex. Apakah sudah muncul datanya atau belum? Kalau tidak, berarti manual gitu ya, Mas. Ya, Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi, boleh langsung meng-unmute ya. atau Ini boleh ada juga di pertanyaan kolom Mbak Q&A. Listi yang reply dari chatnya Mbak Listi dari Iza Suroya Siva. Ini terkait dengan PSCT sejauh mana dilakukan penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian untuk proses PSCT ini yang akan memproses adalah tim penyuluh.
Jadi ini adalah penelitian ya. Kita harus membedakan antara penelitian dengan pemeriksaan. Jadi kalau penelitian itu yang proses penyuluh, kalau pemeriksaan itu yang proses adalah teman-teman dari fungsional pemeriksa. Seperti itu. Nah, sejauh mana penelitian tersebut? Jadi karena penelitian ini juga jangka waktunya lebih cepat, dan kita tidak ada istilahnya pengecekan lapangan, yang dicek adalah terkait dengan pembayaran yang diajukan seperti itu. Jadi kita tidak seperti all taxes ke melebar seperti itu, tapi kita fokus dengan pembayaran yang diajukan permohonan PISTT tersebut. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Clara. Di perusahaan kami, di perusahaan kami ada kelebihan pembayaran SPT PPh 21 tahun 2024. Apakah kelebihan tersebut bisa di PBK atau harus di PYSTT untuk dapat dipindahkan ke tahun 2025? Ya, silakan Mas Sofyan. Baik, di SPT PP 21 tahun 2024 ya. Kalau misalkan itu terjadi karena ada pembetulan SPT PP pasal 21, itu nanti bisa dikompensasikan ya. Nanti akan masuk ke SPT di tahun 2025 pasal 21-nya, Bapak Ibu. Jadi, apakah terkait dengan pembetulan SPT? Kalau terkait dengan pembetulan SPT, terus ada lebih bayar di SPT itu nantinya akan masuk ke dalam SPT pasal 25, pasal 21 tahun 2005 melalui kompensasi pasal 21. Tapi kalau misalkan ternyata ada pembayaran, misalkan ada lebih bayar, memang benar-benar ada S, apa, bukti bayar yang belum digunakan, nah itu bisa diajukan ke KPP terdaftar. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Zahra Wilova. Apakah pengajuan PYSTT di Cortex bisa dilakukan oleh direktur yang bukan PIC, namun sudah diberi role akses di Cortex dan namanya ada juga di akta? Apakah diperlukan surat kuasa juga untuk direktur? Ya, Silakan, Mas Hmm. Fian. Ya, ya izin jadi menjawab ya, Mas Sofyan. ya silakan. Eh, jadi ini tadi defaultnya adalah PIC yang disampaikan Mas Sofyan ya. Jadi untuk permohonan ini defaultnya PIC, tapi tadi juga sudah disebutkan Mas Sofyan itu bisa pihak lain pakai surat kuasa seperti itu. Nah ini kalau misalnya direktur bukan PIC namun diberi role akses di Cortex dan namanya ada juga di akte, bisa banget seperti itu. Bahkan secara teknis itu juga bisa diajukan selain oleh direktur. Tapi di situ ada dokumen tambahan, yaitu surat kuasa dari direktur kepada misalnya karyawan yang mengajukan seperti itu. Nah, itu nanti dokumennya harus diupload seperti itu. Nah, poin di pengajuan di sini juga ada yang perlu diperhatikan, yang tadi sudah di-highlight juga sama Mas Sofyan, hal-hal yang penting, yaitu ketika permohonan oleh badan, maka harus dicentrang permohonan diajukan oleh kuasa atau pengurus seperti itu. Karena kalau default di pengisian itu akan muncul pengajuan oleh wajib pajak. Nah, kalau pengajuan oleh wajib pajak kan badan nanti nggak bisa approve ya. Jadi itu harus dipilih, ganti dulu pengajuan oleh kuasa atau pengurus. Dalam hal di situ pengajuan oleh kuasa atau pengurus, kalau di attachment-nya itu dia tetap membutuhkan dokumen pendukung gitu. Kalau tadi kuasa berarti dibuatkan kuasa ya. Kalau direktur ada di akte tetap harus di attach. Nah, gitu. Silahkan kawan pajak semuanya mungkin bisa di attack di situ akte atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa dia adalah direktur seperti itu. Jadi, kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Evrianti. Proses PSTT itu berlangsung berapa lama dan bagaimana cara follow up sudah sejauh mana proses PSTT? Dan jika PSTT sudah selesai, hasil akhirnya apakah dalam bentuk SKPLB? Silakan, Mas Sofyan mungkin.
seperti yang sudah dijelaskan, PES itu diproses dalam waktu 3 bulan ya sejak diajukan Bapak Ibu. Itu maksimal paling lambat 3 bulan ya sejak diajukan. Tentunya sejak BPE ya harusnya ya, bukti penerimaan elektronik. Dan cara follow up-nya, Bapak Ibu kalau misalkan sudah mengajukan via Cortex, Bapak Ibu bisa lihat di kasus saya atau kasus berjalan saya ya. Nanti itu kan ada prosesnya, statusnya sedang dalam apa? Penelitian kah? Atau mungkin sudah selesai mungkin ya. Dan waktu 1 bulan bisa lebih cepat ketika bisa juga seperti itu. Itu bisa cek di situ. Nanti dokumen-dokumen terkait dengan kalau yang diajukan via Cortex ya, itu akan masuk di Cortex juga terkait dengan SKPLB hasil akhirnya jika diterima atau surat pemberitahuan penolakan atau tidak diterbitkannya SKPLB Bapak Ibu. Baik. Kemudian ada dari PT Dharmendra Kumar di sini meminta untuk dijelaskan kembali cara PBK PSTT dari deposit pajak ke pembayaran PPh 25. Bagaimana Mas Sofyan dan Mas Heri? Bagaimana Mbak Disti pertanyaannya? Mohon untuk dijelaskan kembali cara PBK atau PSTT dari deposit pajak ke pembayaran PPh 25. Oke, jadi untuk deposit ya, misalnya ada deposit yang belum digunakan gitu ya. Deposit misalnya 100 juta belum digunakan, itu Bapak Ibu sekalian, jadi deposit itu merupakan pembayaran yang belum terikat ke suatu jenis pajak tertentu gitu ya. Jadi dia bisa di PBK, bisa juga diajukan PISCT. Diajukan PISCT dalam hal apa? Dalam hal dia nggak dipakai gitu ya. Aduh, misalnya tahun ini bayar 100 juta, kemudian nggak dipakai-pakai juga sampai tahun 2026 gitu misalnya gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan PYSTT atas deposit tersebut. Pengajuannya terkait apa? Berarti di situ adalah pajak yang belum digunakan. Tata caranya seperti apa? Tadi udah disampaikan ya. Jadi tinggal milih, yang penting alasannya udah tepat di situ. PYSTT terkait pajak yang belum digunakan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mau di PBK, bisa ya. PBK dalam hal apa? Nah, ini tadi pertanyaannya, kalau mau di PBK ke PPh pasal 25. Jadi, kalau nanti permohonannya masuk, Bapak Ibu sekalian, untuk permohonan PBK ini, kita mohon maaf belum ada slide-nya untuk detail permohonan PBK ya. Jadi masuknya di pembayaran, di menu pembayaran, kemudian di situ ada PBK. Nah, permohonan PBK ketika klik di situ, nanti akan muncul pembayaran yang bisa di PBK. Nanti diklik di situ pembayaran tersebut, misalkan tadi yang 100 juta, diklik di situ. Kemudian tujuannya, nanti juga ada pilihannya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian memilih untuk ke tadi contohnya pasal 25 ya, nanti ada pilihan di situ untuk pasal 25. Seperti itu. Nanti silakan dicoba di situ, kemudian submit. Nah, selanjutnya nanti akan ada penelitian, menunggu penelitian dari tim kami dalam jangka 10 hari kerja setelah submit, nanti akan muncul hasilnya apakah diterima atau ditolak. Seperti itu kurang lebih untuk pengajuan ke 25. Demikian juga misalkan deposit itu akan diajukan ke jenis pajak SPT gitu ya. Bisa juga gitu. Jadi misalnya kita contohkan lainnya untuk unifikasi misalkan sudah ada kurang bayar 75, kemudian sudah ada pembayaran deposit 100 begitu. Nah, wajib pajak kalau misalkan mau pakai depositnya itu kan bisa langsung deh dari SPT nanti klik pembayaran dengan deposit, maka dia langsung terbayar dengan deposit dan SPT-nya terlapor seperti itu ya. Dalam hal wajib pajak ternyata salah klik malah memilih create kode billing ya. Jadi dia akan tercreate kode billing 75. Solusinya seperti apa? Nanti bisa PBK dari deposit yang 100 tadi ke SPT unifikasi yang senilai 75. Nah, PBK ini ada syarat ketentuannya, yaitu deposit ini dengan nilai satu pembayaran dengan nilai yang sama atau lebih dari nilai kurang bayar SPT-nya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih Mas Heri. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Boleh juga langsung unmute. Tadi sepertinya ada yang raise hand, cuman sudah diturunkan. Terkait untuk materi kelas hari ini, sudah kami upload di link t.kemenq.go.id/kpp069. Semua materinya bisa diunduh di situ. Kemudian di bulan ini juga ada kelas pajak lagi, 2 kelas pajak lagi. Apabila Bapak Ibu ingin mendaftar, bisa mendaftar melalui link tersebut juga. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ada dari Mbak Azahra. Apakah formulir dan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang yang akan diupload sebagai lampiran harus ditandatangan basah oleh direktur sebelum diupload? Bagaimana mungkin Mas Sofyan? Iya Mbak. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya cara apa namanya perhitungan wajib pajak ya, perhitungan wajib pajak sebaiknya ditandatangan oleh direktur ya, direktur atau PIC karena untuk mengetahui jumlah lebih bayar berapa, karena di sana juga kan nanti ada rekening wajib pajak. Nah, jadi biar semuanya itu terangkum ya, tercatat semuanya gitu. Baik, Dan, ya, dan juga mungkin tambahan Mas Heri ya, untuk di bagian nanti perhitungan pajaknya itu kan sebenarnya tidak ada format bakunya ya Mas Heri ya, tidak format bakunya gitu kan. Nah, nanti mungkin bisa kita share ya Mas Heri ya, contoh formatnya ya, contoh formatnya gitu kan seperti apa, dan di dalamnya itu nanti kalau tadi kan alasannya cuma jenisnya aja ya, terkait dengan SPT, itu tidak menjelaskan kronologi atau apa ya, penjelasan lebih lanjut gitu kan. Nah, nanti di bagian yang itu bisa juga nanti di apa, sertakan juga kronologinya seperti apa. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, jadi ada pengenaan pajak, nama wajib pajaknya, misalkan terkait dengan pembayaran. TPN-nya apa, terus jumlah yang digunakan, nilai berapa digunakan, kalau misalnya tidak digunakan nol misalkan ya, nilai sisanya berapa, diminta berapa. Nah, nanti di sini bisa disebutkan juga kronologinya apa, kan? Apakah tidak digunakan atau bagaimana. Nah, nanti baru ada tanda tangan eh, pengurus atau direkturnya seperti itu. Ini contoh saja, nanti untuk yang isian ini bisa disesuaikan dengan SPT, dengan yang apa gitu kan. Itu bisa disesuaikan oleh Bapak Wajib Pajak. Sini juga nanti ada format formulirnya. Jika misalnya tidak bisa melalui Cortex, harus melalui counter ya, TPT, bisa melalui ini. Nah, nanti file ini nanti mungkin bisa di-share juga ya, Mbak Dusti ya. ya sudah kok Mas. Sudah ya? Oke, Semuanya baik. bisa di-download di Sudah ada surat puasa juga sudah folder ada, materi. sudah lengkap ya, iya. Ya, Sudah lengkap juga. Mungkin seperti itu. baik, terima kasih Mas Sofyan. File tersebut sudah kami upload juga Bapak Ibu di folder materi, bisa di-download dari link pada kolom chat. Kemudian ini ada yang raise hand Mas, kepada Bapak atau Ibu Jani Aktora, boleh dipersilahkan? Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, Mbak. Yang Ya, mau melanjutkan pertanyaan saya yang sebelumnya, Pak. Kan di perusahaan kami ada kesalahan untuk pelaporan PPh 4 ayat 2. Itu ada di bulan April dan di bulan Juli tahun 2024. Nah, kita kan sebelumnya itu kan bisa PBK secara manual ya, Pak, melalui konter. Nah, sebelumnya kita udah konfirmasi ke kantor pajak, infonya untuk tahun 2025 itu diajukan semuanya by Cortex. Cuman sebelumnya kan sudah dijelaskan sama Pak Sofian ya, mengenai alur untuk restitusi pajaknya seperti apa. Cuman kita kesulitan di pemilihan tadi Pak, karena kita tidak kelihatan tuh untuk di menu pajaknya untuk yang si PPh 4E2. Karena memang sebenarnya tahun 2024 kita belum ada pembetulan. Itu apakah memang saat ini bisa diajukan secara manual ke KPP atau memang semuanya diwajibkan langsung by Cortex walaupun memang sebenarnya itu tahun 2024. Itu sih Pak. Terima kasih.
Baik, sebelumnya ini atas jenis objek pajaknya apa, Pak? 4 ayat 2, Pak. Ya, maksudnya apakah pengalian tanah bangunan, sewa, atau Bukan. yang lainnya? Jasa konstruksi. Jasa konstruksi ya, jasa konstruksi. Betul. Oke. PPA final ya, PPA final. Ya, jadi untuk yang tahun 2004 tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Heri. Kalau misalkan tadi pada saat kita pencarian di konteks tidak ada Bapak Ibu ya, kita pilih alasan yang semua sudah kita pilih, nyata dia muncul. NTPN-nya, SPT-nya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa diajukan ke counter secara manual Bapak Ibu. Karena kemungkinan datanya itu tadi ya belum termigrasi ke konteks sehingga tidak muncul. Nah, itu bisa diajukan di ke KPP melalui counter atau TPT. Seperti itu. Walaupun memang di DJP-nya kita belum melakukan pembetulan, Pak. Untuk di April dan Julinya. Nah, ini terkait dengan bukti potong berarti ya. Iya, betul, Pak. Nah, Dipotong. kalau terkait dengan bukti potong, syaratnya adalah kita harus ada pembetulan dulu, Pak. Jadi, bukti potongnya dibetulkan, lalu SPT-nya juga dilaporkan pembetulannya ya. Nah, nanti kan itu akan terlihat nih, Bapak. Normalnya sekian, terutangnya pembayaran berapa, di pembetulannya terutangnya menjadi berkurang pastinya kan mungkin ada berkurang gitu kan, dibayar berapa. Jadi itu nanti dilampirkan juga bukti potongnya dan dokumen terkait apakah ada perubahan, pembatalan atau yang lainnya. Seperti itu. Tapi tetap harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi Pak Sofian jelaskan nggak ya? Iya Pak, tetap melampirkan Pak pasti. Tetap ya. Iya. Oke, siap. Thank you Pak Sofian ya Oke, untuk baik Pak. penjelasannya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semua? Mungkin kita tunggu sampai 11.10 kali ya, Mas? Kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute atau boleh juga dituliskan di kolom Q&A. Mungkin tambahan ya Mas Heri ya, karena beberapa kami sudah sempat menerima wajib pajak sudah menyampaikan ke counter ya, ke counter TPT. Lalu juga kami juga menerima by system di Cortex. Jadi wajib pajak ini mungkin sudah menyampaikan, mencoba juga di Cortex dan tersampaikan juga gitu ya, baru submit. Jadi kan ada double 2 nih Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan kalau misalkan Bapak Ibu, pertama mungkin bisa dicoba dulu di Cortex dulu. Misalkan tadi tidak muncul SPT atau bukti bayarnya, TPN-nya atau yang lainnya itu, atau bukti potong fakturnya tidak muncul, bisa diajukan lewat counter. Jadi biar tidak ada double permohonan seperti itu ya. Karena kami juga bingung gitu kan. Ini yang mana yang harus diproses seperti itu gitu kan. Baik juga tambah info juga bagus sekali. Jadi untuk default permohonan itu ada di PMK 81 ya. Itu udah default gitu. Jadi untuk surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut juga sudah default dari PMK 81. Untuk filenya sudah kami buatkan untuk Excel dalam hal Bapak Ibu sekalian membutuhkan untuk permohonan manual ya. Sudah ada di situ. Seperti ini, ada di lampiran W ya, W. Kemudian surat kuasa di lampiran X gitu. Nah, kita ulang lagi untuk yang lampiran X, Mas Sofyan. Di situ Bapak Ibu sekalian untuk dalam hal bukti potong ini dari badan yang dipotong oleh badan berarti data yang di atas ini adalah data badan yang dipotong sama data yang memotong gitu ya. Nah, bagian bawah karena tanda tangan berarti di situ adalah direkturnya. Seperti kalau tanda tangan kan nggak mungkin badan tanda tangan ya. Jadi nanti disebutkan saja di situ direktur dari PT apa, kemudian yang pihak yang memberi kuasa juga sama nama sama direktur yang terkait siapa gitu. Selain itu, Bapak sekalian, untuk dalam hal ketika proses penelitian, jadi kami ini bisa menyampaikan atau memberitahukan untuk dokumen tambahan yang perlu disampaikan. Dalam hal wajib pajak mengajukan via manual, maka dokumen tambahannya diajukan manual juga. Tapi dalam hal
diajukan via Cortex, Bapak Ibu sekalian, dokumen tambahan itu bisa Bapak Ibu sekalian upload. Nah, caranya gimana? Jadi, ketika Bapak sekalian menyampaikan PISTT, itu Bapak sekalian akan mendapatkan nomor kasus, gitu ya. Nanti pengecekannya bisa dicek dari nomor kasus tersebut. Untuk menambahkan dokumen, nanti bisa diklik di kasus saya, kemudian dicek di dokumen di eh, permohonan tersebut, nanti pilih dokumen. Nah, nanti bisa diunggah dokumen yang diminta oleh tim kami untuk proses penelitian. Seperti itu. Jadi dengan Cortex itu sebenarnya lebih terpantau ya dari permohonan, lebih terdokumentasikan dari sisi wajib pajak dan juga dari kami. Seperti itu. Ada pertanyaan Mas dari Mbak Putri Anggraini. Untuk batas persetujuan PYSTT 3 bulan itu maksimal, apakah ada kemungkinan lebih cepat untuk nilai yang kecil? Dan untuk surat kuasa dari pihak yang dipotong, apakah tetap wajib walaupun kesalahan perhitungan dari pihak pemotong? Bagaimana Mas Sofyan dan Mas Heri? Izin Mas Sofyan, untuk yang 3 bulan itu ya maksimal ya. Jadi 3 bulan maksimal itu setelah permohonan diterima lengkap, maksimal 3 bulan akan terbit, baik itu diterima ataupun ditolak. Bisa lebih cepat tidak? Tentunya lebih cepat. Bisa jadi, bisa. Jadi kita menyelesaikannya tidak berdasarkan besar atau kecilnya, tapi kita menyelesaikan berdasarkan urutan masuk ya, biar adil. Jadi urutan masuk akan kita proses duluan seperti itu. Nah, terkait surat kuasa silakan masuk ya. Kalau untuk surat kuasa ini sifatnya mandatori Bapak Ibu ya, terkait dengan bukti pemotongan. Bukti pemotongan tadi sudah ada formatnya. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk surat kuasa ini dari pihak yang dipotong itu sifatnya adalah mandatori ya, terkait dengan nanti karena alasannya adalah karena adanya pembetulan SPT, karena ada bukti potong, pembetulan pembatalan seperti itu. Jadi memang harus disampaikan juga Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Evrianti. Jika permohonan ditolak, apakah di Cortex diberitahukan alasannya? Dan jika direvisi, apakah bisa disubmit ulang? Ya, jadi ketika ada penolakan, itu produknya adalah surat ya. Dokumen produknya surat penolakan, bukan hanya notifikasi, tapi surat penolakan. Nah, untuk format penolakan tentunya di situ eh, minimal disebutkan ya alasannya apa seperti itu. Untuk misalnya udah disebutkan penolakannya ternyata kurang dokumen gitu ya, kurang dokumen penghitungan. Kalau sudah terbit penolakan, maka sudah nggak bisa direvisi, tapi di permohonan ulang, permohonan yang baru, seperti itu. Maksudnya kalau tadi baru yang saya sampaikan, kalau misalkan kurang dokumen, kemudian bisa diinfokan, terus masih bisa diupload, ditambahkan, masih bisa dengan timeline yang sebelumnya. Tapi kalau sudah terbit surat penolakan, maka submit ulang dengan permohonan baru. Seperti itu, Mbak Fiat. Baik, terima kasih Mas Heri. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada di chat itu? Ya, dari Mbak Aulia, apabila terdapat pembatalan bukti potong lebih dari satu di masa yang sama, apakah pengajuan PSTT bisa dilakukan sekaligus atau harus satu-satu? Sudah mau dipotong lebih dari satu di masing-masing. Ya, baik, untuk satu masa pajak ya, satu masa pajak ada pembatalan bukti potong dari yang dipotong yang sama gitu kan. Berarti itu bisa diajukan dalam satu permohonan, Bapak Ibu. Namun perlu dipastikan lagi bahwa misalkan bukti potong itu terdiri dari beberapa klien ya, atau yang pihak yang dipotongnya berbeda, maka tadi itu surat kuasanya juga harus dari pihak-pihak yang dipotong itu pastikan. Harus surat potong. Misalkan ada satu PTA yang dipotong, dia di satu masa itu ada 5. Nah itu tadi kan ada di
kalimatnya bukti potong apa itu bisa disebutkan dipotong nomor sekian 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 seperti itu. Tapi harus per masa. Kalau misalkan nyata ada pembutuhan SPT atau bukti potong lebih dari 2 masa, Januari, Februari misalkan, maka ada 2 surat kuasa ya, Seri ya, yang menyebutkan bukti potongnya nomor sekian-sekian gitu. Jadi ada satu permohonan, satu surat kuasa atas bukti potongnya apa. Ya, betul. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita menerbitkan SKP-nya, kalau misalkan disetujui ya, SKPLB itu menyebutkan masa pajak jenis pajak seperti itu. Jadi kalau misalnya masih bisa digabung dalam satu masa pajak yang sama, digabung saja seperti itu. Kalau misalkan case-nya adalah terkait dengan ini berarti SPT ya, terkait dengan SPT yang dibetulkan yang menyebabkan nilai lebih bayar, maka itu diajukan per SPT. Ya, oke, Mas Heri, mungkin saya mau menambahkan sedikit tadi yang upload file ya, pendukung lainnya Mas Heri ya. Itu kalau kita lihat di menu itu nanti masih ada dokumen pendukung yang wajib mandatory, bintang. Bapak Ibu kalau yang lain itu bisa coba nanti di-upload di sini, dokumen pendukung lainnya. Ya, nanti bisa coba di sini dulu. Nanti kalau misalkan tidak bisa, baru tadi yang sampai dalam seri di menu samping kiri menu dokumen diunggah di situ. Tapi untuk defaultnya selain yang wajib mandatory dan juga potong yang lainnya, untuk yang lainnya itu bisa disampaikan di sini tadi ya. Untuk yang perlu-perlunya apa sini. Udah sih Bu, harusnya. Delapan. Oke. Imut, Mbak. Mbak Disti masih imut. Ya, terima kasih Mas Heri. Sebelum kelas pajak ini berakhir, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Boleh langsung di-unmute saja, atau boleh juga di kolom chat. Masih imut, Mas Sofian. Ya, lanjut menambahkan. Ini kan nanti produk hukumnya adalah SKPLB Bapak Ibu ya, di mana SKPLB itu nantinya dia akan dilakukan kompensasi kepada utang pajak terlebih dahulu ya. Ya kan, jadi bisa jadi itu dia kalau misalnya ada utang pajak yang masih harus dilunasi, yang sudah inkrah, dia akan dikompensasikan. Dia akan terkompensasikan dan nilai sisanya itu nanti yang akan masuk ke rekening wajib pajak. Nah, jadi perlu diperhatikan juga karena mungkin nanti ada kesalahan jenis atau apa-apa gitu kan. Em, itu nanti full misalkan 5 juta, nanti setelah terbit SKPLB diterima, lalu ternyata ada utang pajak yang masih harus dilunasi. Maka dia otomatis akan terkompensasi dulu ke utang pajak itu, misalkan sisanya 3 juta. Nah, jadi kan Bapak Ibu yang tadinya maksudnya adalah yang salah jenis pajak itu nanti bisa di PSTT, SKSKBB nanti buat bayar kembali dengan yang benarnya gitu kan. Toh ternyata lebih kurang lebih kecil yang masuk nih karena ternyata sudah dikompensasikan ke utang pajak yang ada ya. Jadi jika memang ada niat misalkan untuk melakukan pembayaran dengan yang dari PSTT, pastikan dulu tidak ada utang pajak ya yang nantinya bisa dikompensasikan gitu. Karena nantinya pastinya akan masuk itu lebih kecil setelah dikompensasikan ke utang pajaknya gitu. Baik, dan 3 bulan maksimal ini adalah terbit SKPLB ataupun terbit surat penolakan ke ISCT ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak 3 bulan itu langsung cair ke rekening wajib pajak. Prosesnya setelah misalnya disetujui dan terbit SKPLB atas PISTT, nanti berarti pakai pengembalian yang berlaku, yaitu akan terbit SKPKPP, kemudian SPMKP. Nah, dengan PMK 81 untuk proses SKPKPP masih 1 bulan, kemudian SKPKPP ini terbit 1 bulan sejak SKPLB, kemudian setelah itu akan terbit SPMKP maksimal 1 bulan lagi. Prosesnya pencairannya 1 bulan lagi setelah SKPKPP. Tapi itu timeline maksimal ya. Tentunya kami dari KPP Madya 2 Jaksel 1 mengupayakan proses secepatnya seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Heri dan Mas Sofyan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyuluh atas materi dan diskusi yang sangat bermanfaat mengenai pemindahbukuan dan pajak yang seharusnya tidak terhutang atau PYSTT sesuai dengan update peraturan terbaru yaitu PMK 81. Meskipun waktu kita terbatas, semoga sesi ini dapat menjawab rasa penasaran dan permasalahan Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada pertanyaan atau konsultasi lanjutan, Bapak Ibu dapat mengunjungi kantor pajak atau menghubungi helpdesk kami melalui WhatsApp ataupun telepon. Seluruh layanan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sebelum kelas pajak ini berakhir, kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi survei umpan balik sebagai bagian dari evaluasi kegiatan penyuluhan ini. Tautannya telah kami kirimkan melalui kolom chat, yaitu s.id/survei penyuluhan DJP 2025. Untuk kode unit kerja silakan dipilih 069 yaitu KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1. Umpan balik Bapak Ibu tentu sangat berharga untuk kami. Kami juga menginformasikan bahwa di bulan ini masih ada 2 kelas pajak online lainnya yang akan membahas konsep delta dalam SPT, yaitu yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 dan 26 Juni 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, dapat melakukan registrasi melalui link t.kemenq.go.id/kpp069 yang juga telah kami kirimkan di kolom chat. Bapak Ibu kawan pajak, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasme pada kelas pajak kali ini. Jalan-jalan ke Kota Medan, tak lupa membeli durian. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Saya Dwisti beserta seluruh tim penyuluh yang bertugas hari ini mohon undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Iya.